Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Kemudian salat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah yang kami hormati kawan perangkat desa beserta staf, juga kepala dusun juga termasuk perangkat desa yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Jadi yang pertama sekali yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait adanya akan masuknya pemeriksaan inspektorat. Jadi kami harapkan ini SPJ-nya juga sudah siap dan sudah dilengkapkan berkas-berkas semuanya. Nanti coba kita apakan nanti hal-hal yang perlu dipersiapkan. Contohnya tanda tangan. Jadi kalau pada kasih dan kaur, kalau ada rasanya tanda tangan yang perlu ditandatangani oleh Kades maupun Sekdes, silakan disampaikan supaya nanti tidak mendadak. Jadi kalau ada memang tanda tangan yang perlu ditandatangani, silakan disampaikan. Tengok lagi SPJ-nya masing-masing. Itu pertanggungjawabannya ini selesai. Nanti pada pas pemeriksaan berkas-berkasnya sudah kita lengkapi. Itu ya kan. Kemudian nanti kita mintakan kepada kawan-kawan semua kasih dan kaur untuk menyampaikan realisasi kegiatan tahun 2024. Berapa silpa dan berapa realisasi. Jadi yang realisasi inilah yang akan kita SPJ-kan. Nanti mohon disampaikan juga kepada kita biar tahu bersumber dana, berapa silpa dari dana desa, berapa silpa dari ADD maupun bantuan-bantuan yang lain. Supaya nanti kita juga bisa menghitung pendapatan pada tahun 2025, silpa yang akan ditambahkan dengan tambahkan dengan pendapatan yang akan masuk ke desa. Ini juga perlu kami sampaikan. Yang kedua terkait APBDes, juga kami ingin menanyakan sampai mana sekarang proses APBDes itu telah terlaksana. Jadi supaya ini juga cepat kita selesaikan. Karena ini sudah bulan Februari di ujung akhir, jadi nanti kami juga menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Kasih dan Kaur itu, contohnya kegiatan fisik, apakah sudah siap RAB-nya, berapa nilai-nilainya, nanti itu tolong disampaikan, baik secara maupun nanti secara berkas, biar kami verifikasi. Bermudah kita menghitung dari dana desa contohnya sekitar 700 juta itu, nanti kita hitung ketahanan pangan sekian, fisik sekian, jadi berapa lagi yang tersisa. Jadi nanti itu mohon disampaikan kepada kami nanti RAB maupun kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat. Supaya nanti kita lihat kegiatan itu sudah sesuai dengan Perbup ataupun tidak sesuai dengan Perbup, nanti makanya itu gunanya diverifikasi. Jadi itu tolong nanti disampaikan segera kepada kami nanti. Juga sekarang kita apelkan dulu. Juga kami sampaikan terkait kegiatan BLT sama Aitim. BLT itu kan kertas kerja kan lah dijemput tuh. Kertas kerja kan sudah siap. Nanti kalau lah diinput itu kan di print tuh, dikabagikan PRT kan.
Kemudian nanti diprintkan sekitar 10 lembar, apa namanya itu, data P3KE. Itu nanti sebagai kita lihat-lihat aja, nanti teman itu tidak bisa jadi pedoman kan, karena di dalam data P3KE itu ada juga yang mampu. Jadi itu tidak bisa jadi pedoman, cuma nanti tetap kita sampaikan. Kemudian data anak yatim. Anak yatim juga nanti itu sudah siap, kan sudah ditetapkan kemarin tuh, udah tahu jumlahnya kan. Tinggal menginputnya lagi daftar hadir, berita acara, buat undangan, dan nanti dokumentasi, itu sebagai apanya tuh, dan bisa diinput. Berarti kalau masalah data anak yatim udah selesai kan, tinggal administrasinya lagi tuh. Kemudian data BLTDD itu tadi bahan-bahan yang harus diprintkan. Jadi pada saat musdes penetapan tuh itu sudah ada gitu kan, yang kertas kerja tadi, kemudian data P3KE tadi, dan nanti ditampilkan di Infokus. Nanti situ bahas per masing-masing per RT. Juga sekarang ingin kami menanyakan terkait realisasi anggaran kita pada tahun 2024. Jadi supaya tahu berapa silpa dan supaya tahu kita berapa dana yang harus kita SPJ-kan. Nanti supaya tahu juga anggaran yang akan kita masukkan nanti pada tahun 2025 ini. Mungkin itu, silakan disampaikan kalau bisa menyampaikan Pak Kaur ataupun yang lain terkait realisasi anggaran ataupun Kaur perencanaan. Kita mulai dari ADD. ADD pada tahun 2024 berapa? Sisa lebih kurang 80, tapi belum difikskan di Seskudes lagi. 80 sisa ya. 80 jutaan. Itu masuk tuh yang sudah bayar. 80, sekitar 80 ada keringinan anaknya. ADD dulu kan? ADD sekitar 200 lebih dikit. ADD, silpa ini silpa kegiatan yang tidak terlaksana nih. Iya. Sekitar 80 juta. Fisik. Kalau yang apa tuh? PKK. Nggak, ini silpa ini lah bisa difikskan belum angkanya nih? Lah dihitung belum? Belum difikskan karena belum di apa namanya sama Seskudesnya. Betul belum, angka-angka kasarnya baru nih. Belum ini yang kasar. ADD sekitar 80 juta. Kalau yang 20% tuh? Ya. Yang 20% tuh berapa? 20% ada mas sekitar 200 tuh. 200 juta. 200 juta. Ini kan kegiatan ADD nih kan, 200 juta, 80 juta. Ini kan silpa nih. ADD. Yang realisasi berarti berapa tuh dihitung? Nah, jadi nanti ini juga disampaikan yang mana yang realisasi dan juga mana yang terlaksana. Nah, kan nanti yang realisasi itulah yang di SPJ kan nanti kan. Jadi total realisasi harus sama dengan total dengan yang di SPJ kan, yang sudah dicairkan. Yang realisasi berarti kan artinya yang sudah dicairkan, sudah dilaksanakan, dan tidak ada pengembalian ya. Pengembalian dana. Berarti 20% dan sekitar 80 jutaan, gitu kan? Si proses. DD 200 lebih itu kan fisik tuh. Ya. Fisik. Selain jalan tuh ada tak? Berarti fisik sama pengembalian dana gitu kan? Jalan itu. Jalan.
Jadi Dede ini belum bisa juga nih diapakan angka pastinya. 200 itu pasti itu, tapi keriting-keriting itu Ujung-ujungnya belum pasti. ADD, Dede, Silpa 200 juta nih kan. Dede. Bantuan keuangan provinsi realisasi semua. ada pengembalian Honda sekitar 5 juta sepeda motor. Pengembalian dana gitu kan. Berarti selain itu realisasi. 1%. Oh, berarti cuma pengembalian aja gitu kan. BKK kabupaten 100% terbayarkan kan. Dede, BKK, DBH BPH tidak masuk yang tahap 2. itu yang 40% tuh. Yang 60% realisasi. Siksa. Apalagi sumber dana yang masuk ada di desa. Jadi koperasi maksudnya PADS koperasi. Jadi pendapatan itu kan. Pendapatan itu berarti kalau pendapatan desa dari pi koperasi 1, 2 dari BUMDes, 3 tak ada lagi dari BUMDes. Dari BUMDes apa? Tahun 2024 3 juta. 3 juta per tahun. Nah, ini juga perlu diapakan ya. Harus dievaluasi. Kemudian dari koperasi tadi tahun 2024 itu realisasi 1,5 kan, tapi kan enggak perlu 1,5 kan, kedua, ketiga. ya itu kan artinya yang ya, pi koperasi itu kan tidak bisa ditetapkan angkanya. Itu kan tergantung dari penghasilan tonase dari sawit tadi kan. Ada yang 1,3, ada 1,5, kadang ada 1,8, tergantung banyaknya tadi kan. Kemudian itu kan dimasukkan di APBDes tuh. 1,5 kali 12 gitu. Berarti 18 juta. Jadi itu dimasukkan tak di dalam tuh? Dimasukkan 18 juta. Jadi tetap dimasukkan dana koperasi tadi 18 juta. Realisasinya juga full gitu ya. Jadi realisasi untuk membayar honor Gorim itu tahun 2024 full. Full kan, tinggal apa lagi? Tahun 2025 gitu kan. Nah, jadi itu realisasi. Yang BUMDes tadi realisasi juga lah berarti kan. Jadi sumber pendapatan desa itu ada yang namanya pendapatan transfer ya kan. Ada yang namanya pendapatan desa. Pendapatan transfer ini adalah itu contoh tadi dana desa, ADD, DBH, ada yang namanya BKK, bantuan keuangan kabupaten dan bantuan keuangan provinsi. Itu adalah kegiatan dana yang ditransfer pusat ataupun kabupaten ke desa. Jadi itu ada beberapa sisa tadi. Jadi kedepannya kita harapkan ini tidak ada lagi yang namanya silpa. Artinya kalau bisa 100% seluruh anggaran itu dilaksanakan, direalisasikan 100%. Makanya kita dari awal ini perencanaannya harus bagus, sesuai dengan yang kita ingin laksanakan. Jadi nanti jangan kita ingin membuat anggaran tapi pada hari H tidak bisa dilaksanakan. Maka ini perencanaan itu harus bagus. Kalau perencanaannya bagus, pas pelaksanaan pasti
bagus. Tapi kalau perencanaannya tidak bagus, RAB-nya tidak sesuai, kita paksakan juga laksana, makanya tidak bagus terlaksana kan. Jadi itu. Kemudian pada tahun ini nanti diharapkan tidak ada lagi SPJ yang terlambat. Artinya kalau ketika satu kegiatan sudah selesai, maka kita harus rapat lagi seperti ini. Contohnya kegiatan fisik sudah selesai, nanti kita bahas anggaran dari fisik itu, SPJ-nya apa-apa aja yang harus dilaksanakan, ya kan? Nanti kalau kita tumpuk-tumpuk, contohnya seperti ini, banyak tanda tangan contohnya yang menumpuk karena tidak ada rapat koordinasi dan evaluasi yang dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi kerja itu yang mendadak, dadakan, dan kerja itu asal-asalan gitu kan. Karena ini yang paling penting tuh di dalam pelaksanaan pemerintahan ini, satu, masyarakatnya merasa puas, tidak ada komplain. Yang kedua, kita yang melaksanakan pekerjaan selamat. Artinya tidak ada masalah. Ketika kita sudah purna tugas ataupun sudah lewat masa-masa melaksanakan tugas, kita tidak ada masalah. Itulah jabatan yang tertinggi. Jadi itu yang perlu dipikirkan ke depannya. Jangan mengambil kebijakan kita masing-masing ataupun sendiri. Tolong nanti dimusyawarahkan ataupun disampaikan sama Bapak Kepala Desa, ya kan? Jadi kami tekankan lagi, kita akan berkumpul minimal 1 kali 1 minggu. Seperti ini kan untuk ke depannya nih. Yaitu nanti untuk kalau ada tanda tangan yang harus ditandatangani, tanda tangan kan? Ataupun kegiatan yang harus dibicarakan ya dibicarakan. Kita jadwalkan lagi hari Selasa setiap minggu, ya kan. Kemudian juga ini masalah PBDes 2025. Ini sampai mana nih progres yang sudah terinput ataupun sudah dibuat. Terinput ke Sekudes belum? RAB fisik sudah siap? Fisik yang di Jalan Pak Kadus nih, berapa nilainya? 200 juta kan? Jadi ini juga perlu cepat untuk untuk penetapan APBDes tahun 2025. Kita tetapkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat. Jadi yang pertama di-input dulu semuanya nanti Bang. Karena ada beberapa sumber tuh ADD, DD, BKK, DBH, itu di-input aja. Kalau memang tidak terkejar dengan RAB, masukkan aja dulu anggaran sesuai dengan anggaran yang lama kan? Anggaran yang lama. Nanti supaya penetapannya itu selesai sebelum puasa nih. Kalau memang tidak memungkinkan lagi Oh gitu. Ya. Oh ya gitu ya. Karena harus input dulu perencanaan ya kan? Jadi begitu, nanti tidak usah dulu RAB itu harus sesuai dulu. Kalau memang sesuai harus input sesuai. Contohnya kalau dari Ibu Esther tadi, kalau sesuai itu input sesuai kan? Kalau kegiatan yang lain itu, contohnya ketahanan pangan nih, input aja dulu 20%. Kalau ketahanan pangan itu, buat aja penyertaan modal di pembiayaan nanti. Itu kan tak sulit tuh. Tapi angkanya dibulatkan, jangan beranak kecil gitu kan. Lebihkanlah dikit 20%. Angka ketahanan pangan tuh, contohnya 20% tuh 205.000 contohnya kan, 5.500 dibulatkan aja 200 juta 10.000 gitu kan. Buat penyertaan modal kan udah selesai itu
Satu kegiatan 200 juta lah selesai kan. Tambah fisik tadi 200 juta. Kemudian apa tadi? BLTDD. Nah, BLTDD kalau siap dalam bulan ini, sedang penginputan berjalan, diinput sesuai dengan yang ditetapkan. Tapi kalau tidak siap, tidak berjumpa dengan jumlah KPM, input saja maksimal. Input saja dengan jumlah maksimal KPM tadi. Gitu ya. Jadi awak tidak menunggu angka-angka yang pasti, apalagi menunggu pagu dana dari pusat. Pakai pagu yang lama dulu, nanti pada pertengahan jalan kita buat APBDes perubahan. Baru sesuaikan semuanya nanti. Termasuklah kegiatan-kegiatan yang perencanaannya belum sesuai. Tujuannya apa nanti? Setelah ditetapkan, bahkan baru bisa tuh melaksanakan apa tuh? Melaksanakan kegiatan permohonan penyaluran. Nah, ini yang harus dikejar dulu. Supaya masuk dana ADD itu sebelum belum puasa nih kan. Nah, jadi kita masukkan dulu dana-dana yang dari pusat itu kepada desa. Salah satunya dengan cepat menetapkan APBDes. Tidak masalah APBDes kita yang murni ini belum sempurna. Nanti disempurnakan pada APBDes perubahan. Nah, baru nanti disesuaikan kan. Yang ini input aja dulu kegiatan yang seperti biasa lah. Ikut yang lama ataupun lumsum dulu buat kegiatannya, tidak masalah. Nah, karena sebenarnya tidak banyak. Kalau ADD kan udah hampir 50%-nya itu kan habis untuk membayar gaji kan. Nah, jadi itu nanti diinput aja dulu. Intinya kalau bisa Februari ini ataupun sebelum puasa pertengahan itulah siap APBDes tadi kan. Makanya nanti lah siap diinput, nanti baru kita lihat lagi anggarannya itu. Nah, kalau sudah 100% ditetapkan, baru nanti dibuat kegiatan yang lain. Karena nanti kalau APBDes ini tidak siap, itu ke pekerjaan yang lain itu pasti akan terkendala. Bisa-bisa nanti kita tidak gajian. Nanti ini yang jadi masalah. Kemudian untuk kegiatan fisik, nanti kalau mau diinput di ADD, diinput aja dulu untuk APBDes murni ini, tapi tidak dulu kita laksanakan yang dari ADD. Karena ADD ini masih bermasalah keuangan daerah. Nanti jangan sampai belum gajian, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi itu kita antisipasi, anggaran itu benar-benar kos untuk gaji-gaji itu jangan sampai dilaksanakan dulu. Itu harus disisakan tuh untuk gaji itu. Kos untuk gaji-gaji itu nanti harus di-standby kan. Contohnya gaji bulan 1 Januari, Februari, Maret. Nanti itu dihitung berapa jumlah semua gaji baik dari ADD dan DD. Itu jangan diganggu dulu. Itu untuk persiapan kita menjaga-jaga di bulan puasa nanti ya kan. Jadi pelaksanaan dana-dana yang silpa itu kan ada dari ADD maupun DD. Kalau ada ADD-nya silpa berarti bisa untuk membayarkan gaji. Tinggal menambah beberapa lagi kan. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi kita harapkan ke depannya nih harus cepat selesai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kita SPJ-kan. Ya. Kalau rasanya itu kan tidak banyak kegiatan-kegiatan yang harus di-SPJ-kan, tapi dengan catatan jangan dilama-lamakan, jangan dilambatkan, ya kan? Kalau dilama-lambatkan, itulah nanti kegiatan itu bisa lupa nanti itu, kegiatan yang sudah lalu itu. Apalagi kegiatan yang membutuhkan dengan pihak lain. Ini lebih susah nih. Contohnya pelatihan, kita minta ST ulang lagi kan,
kita minta punya lagi pra ulang. Makanya untuk kedepannya, ketika kegiatan itu sudah selesai, maka minimal ataupun maksimal 2 minggu bahkan atau 1 bulan lah SPJ-nya sudah siap. Itu nanti kita sepakati untuk melaksanakan supaya kita untuk melaksanakan ke depannya itu tidak memikirkan SPJ lagi, tapi memikirkan kegiatan yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Juga kami berpesan pada kita semua, minimal dalam 1 hari itu, dari pagi ataupun siang ini, setiap hari itu minimal ada 1 ataupun 2 lah minimalnya pekerjaan yang disiapkan. Paling sedikit-sedikitnya itu membuat ampra lah tadi kan. Paling sedikit-sedikitnya membuat contohnya membuat SPJ. Jadi 1 hari itu minimal ada pekerjaan yang harus dilaksanakan supaya nanti tidak menumpuk pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.